Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Nggak ada lagi. Kalau penghakiman untuk dihukum nggak lagi lah. Saya udah pasti masuk surga, bagaimana pula saya Berarti di Paulus bohong ya, karena di sini kata Paulus ya. Pak yakin ini nggak baca kitabnya juga. Anda juga punya kitab kehidupan, Pak. Di situ diadili nanti, Pak. Ya, kalau ditunjukkan memang. Hukum atau bukan? Ya. Kalau diadili untuk dihukum ya nggak mungkin lah, salah lah memahaminya. Lah itu kitab kehidupan buat apa itu, Pak? Itu kalau yang masuk neraka, Pak, yang binasa. Kalau dihukum itu sudah diadili, baru ditentukan masuk surga apa neraka itu. Masa belum diadili masuk langsung neraka? Pasti diadili dulu dong. Misal gini, saya besok atau bulan depan atau tahun depan saya mati, saya langsung ke surga, Pak. Saya enggak diadili lagi. Kok bisa? Berarti bisa. Bohong Paulus ya. Paulus memang suka dusta ya, kata Paulus ya, dengan dustaku. Berarti Paulus dusta ini diyakini, Pak, ini Paulus dustalah. Apa-apalah kata Paulus, dia suka dusta. Nah, kalau gini, Pak. Begini, kata Paulus begini, Pak, kalau tadi yang Bapak yakini itu ya Roma juga kan, yang katanya Bapak dijamin. Kata Paulus begini, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah itulah Paulus membingungkan. Dia itu berkata-kata sesuai dengan isi kepalanya, ya kan? Apalagi dia itu penjagal, pembunuh, ngaku sendiri jadi rasul. Gak ada yang ngangkat jadi rasul, dia mengaku jadi rasul. Terpilih sejak dalam kandungan. Kalau dengan dustaku segala macam lah kata-katanya. Karena apa? Dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Itu kata dia itu. Nah inilah apa ya, abang meyakini tadi yang abang kutip itu pasti. Padahal apa? Dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Dia berhalusinasi. Gini aja, Gini, kalau seandainya gini, Pak. Yang sang pencipta kehidupan siapa, Pak? Yang pencipta Allah. Kemudian yang pencipta kematian siapa, Pak? Allah. Pak yakin? Allah kan, Pak yakin kan? Yang membuat kematian bukan Yesus. Begini, sebentar. Adam itu sebetulnya hidup kekal, hidup tertib. Bukan maksud yang mematikan orang itu siapa, Pak? Tidak ada yang mematikan orang, Pak. Oh, berarti lepas dari kuasa Tuhan, Pak ya? Sendiri kayaknya ya. Kenapa kita mati coba? Kita mati kan tubuh kita nggak mampu lagi. Nah, sehingga karena tubuh tidak mampu. Berarti orang yang seger waras dia mati itu tubuhnya tiba-tiba tidak mampu gitu. Iya. Parah. Maksudnya Pak, gini loh Pak, saya timbul pertanyaan. Maksudnya sudah banyak berdosa baru dia mati atau bagaimana, Pak? Bagaimana? Sudah banyak dosa terus dia mati atau gimana mungkin? Sudah banyak dosa dia mati. Iya, atau gimana? Maksudnya apa? Maksudnya kan Bapak bilang tadi kan Allah tidak mencabut nyawa manusia ya. Tidak ya kan? Kayak gitu kan? Iya, kan. Nah, jadi dia mati karena kenapa di sini? Dosanya terlalu banyak. Dosa. Oh, dosa. Ya, karena kesalahan. Berarti Yesus mati nggak? Berarti berdosa dong. Gimana? Kalau untuk Yesus, dia jangan Pak. Dia tidak Yesus seperti itu. Sekarang Pak, Yesus manusia enggak? Iya, manusia. Ya, berarti betul dong. Sudah kan sampai situ kan berarti manusia kan? Berarti banyak dosa juga, berarti makanya mati gitu kan. Tetapi di ayat lain dia tidak dosa. Tetapi di ayat lain bagaimana? Berarti kontradiksi atau bagaimana, Pak? Enggak, karena dia bukan ciptaan keturunan Adam. Pak, setelah dibilang 100% manusia, Bapak iyakan. Iya. Nah, 100% manusia berarti 100% manusia berarti berdosa, Pak, gitu loh.
Ya tapi ayat lain kan ada mengatakan. Berarti kalau ayat lain berarti masih ada, berarti kontradiksi. Nah, bagaimana coba? Nah, makanya mesti dijelaskan karena dia dilahirkan daripada Roh Kudus. Pak, coba Bapak ya, 100% manusia. Dinyatakan 100% oke. Ya. Nah, berarti matinya seorang sudah banyak berdosa sampai dia mati, Tuhan tidak mencabut nyawa. Oke. Iya kan? Iya kan? Iya. Bentar, Kan saya seperti mau itu, kan? dulu ya. Ustadz Abu, Ustadz Ali, Bang Sidik, Bu Rahma, Pak Yakin, saya Mau beli Bolrex, Pak. Iya. Bang Madu. mau sholat dulu terus beli Bolrex buat nanti malam ya. Buatku bentar lagi juga ini. Bolrex saya habis, mau stop Habis ya. lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Mari Pak Yakin, coba tolong dijelaskan gitu. Aduh, sebetulnya ini kan udah jelas ulang-ulang. Kan Yesus itu kan bukan dilahirkan dengan hubungan badan, bukan ada campuran laki-laki dan perempuan. Melkisedek, Pak. Sehingga dia itu ya sama seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa. Kan ada ayat yang mengatakan begitu. Nah, makanya loh kok ini nggak sesuai kontradiksi. Kenapa nggak dituhankan Melkisedek, Pak? Tidak beribu, tidak berawal dan berakhir. Iya. Apa nggak dituhankan? Sama tuh. Nah, penjelasan Melkisedek kan singkat di situ. Jadi kita tidak ada bilang untuk dituhankan juga. Tidak ada. Bapak, gini loh Pak. Katanya Bapak, Tuhan tidak pernah mematikan gitu kan ya. Orang mati karena sudah banyak berdosa, berarti Yesus berdosa banyak berarti. Nah, kan ayat yang lain juga dia Iya, Bang. Nah, berarti betul, kontradiksi. Bang. Betul, Bang Sidik. Betul, Bang Sidik. Upah gini di Kristen itu upah dosa adalah maut. Ya, Yesus berdosa, makanya dia mati juga lah. Makanya kan kayak gitu. Upah dosa adalah maut, itu jargonnya mereka. Silakan tuh. Di samping dia dikatakan mati, kan juga dia mengalahkan maut. Nah, ya kan dia mati, bangkit. tapi kan Maut mati. apa Pak yang dia kalahkan waktu dia disalib Pak? Dia berdoa sambil bercucuran itu Pak, anunya itu sambil berdoa dia. Keringatnya bercucuran. Gimana Bapak? Jadi di sini Bapak ya untuk menjelaskan memang rancu gitu loh. Karena gini, nah baru penebusan dosa berarti yang membunuh Yesus pada waktu itu berterima kasih dong, cari dia, berterima kasih ke dia karena dia membunuh Yesus, kan gitu. Berarti kalau tidak ada orang yang membunuh itu, yang tidak ada orang, berarti gimana? Kalau bukan bagaimana Pak? Coba. Kita enggak ada kan, ayat. Iya Pak, gini ya, kalau Bapak sudah berbicara namanya konsep itu ide Pak, ide itu dinamakan gagasan dari siapa? Bapak cari tahu dulu gitu loh. Nah, sementara persaliban Yesus itu Pak katanya menebus dosa, iya kan? Berarti kalau tidak disalib Yesus itu berarti Bapak juga tidak ada Tuhan, kan seperti itu? Bukan, tidak ada penebusan dosa atau gimana? Manusia. Nah, tidak berarti Bapak harus cari berterima kasih kepada siapa yang menangkap Yesus itu. Dan sementara juga pada waktu itu, coba Bapak pikir ya baik-baik, Yesus itu sementara di waktu penangkapan itu Pak berdoa, persiapan sama murid-muridnya gitu loh. Coba Bapak cerna baik-baik loh Pak, buka pikiran Bapak itu. Karena begini, nggak ikhlas disalib. Bapak ndak mengerti bagaimana dosa itu harus diselesaikan. Coba Bapak kasih mengerti ke saya tentang itu yang saya jelaskan, yang paparkan tadi Pak. Silakan Bapak coba. Bapak bingung apa enggak di situ? Posisi sebagai manusia. Jadi Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia itu untuk menyelesaikan dosa. Tujuan utamanya itu penyelamatan. Kalau dia tidak mati, dihukumkan sampai mati, manusia tidak bisa selamat. Disebabkan apa? Sebab upah dosa ialah maut. Nah, dosa itu diselesaikan dengan dihukumkan sampai mati. Kalau saya berdosa, ibu berdosa, itu penghukuman upah dosa. Mati. Upah dosa. Ya, oke. Upah dosa adalah maut.
Katanya Ya, Yesus bisa mengampuni dosa. Kata kalian tuh Yesus bisa mengampuni dosa karena dia Tuhan kan. Nah kenapa kalau bisa mengampuni dosa harus pula mati dibunuh, disiksa? Cukup kan dia bisa mengampuni. Nggak usahlah dia mati, nggak usahlah dia dibunuh gitu loh. Katanya kalian Yesus bisa mengampuni dosa. Ngapain pula dia harus mati konyol, disiksa? Karena gini Pak, izin ya Bu. Karena dalam konteks masalah tadi yang saya paparkan ke Bapak itu masalah Tuhan tidak mencabut nyawa manusia, karena di dalam konsep Bapak itu Tuhan tidak mematikan umatnya dengan penuh dosa. Berarti Bapak harus mengakui bahwasanya Yesus itu berdosa. Kenapa? Mati Pak. Itu loh. Iya, tapi kan ada ayat Nggak bisa pakai tapi Pak, nggak bisa pakai tapi karena dia manusia. Dia manusia, ibunya panggil nak gitu loh Pak. Atau saya buka dalilnya, ada kan? Yesus iya kan? Dan dia ada saudara kandungnya. Berarti manusia Pak. Berarti kalau Bapak bilang Tuhan Sang Pencipta tidak mencabut nyawa manusia cuma karena mati karena dosa, Bapak harus akui dong Yesus itu berdosa. Dan satu lagi Pak, kalau untuk sabar dulu Pak, saya selesaikan dulu. Saya balik lagi Pak. Untuk penebusan dosa di salib itu, karena untuk menebus dosa-dosa kalian, dosa-dosa yang pembuat dosa, enak aja kalian yang berbuat dosa, Tuhan yang menanggung, Tuhan yang menanggung itu. Nah, terus sabar dulu Pak, sabar dulu. Berarti kalau tidak ada persaliban di situ Pak, berarti tidak ada penebusan dosa. Berarti Bapak harus berterima kasih siapa yang menangkap Yesus, cari dia, berterima kasih kepada dia, kan gitu. Oke lah, enggak apa-apa. Nah, masalahnya kalau enggak ditanggung Tuhan, dosa itu siapa yang tanggung, Pak? Bapak mau menanggung dosa Bapak? Ada Nah, makanya Pak. pertobatan. Lanjut Ibu, lanjut. Kan Kalau ada pertobatan, Bang. Ada pertobatan. Bertobatlah. Banyak tuh ayat-ayat pertobatan. bertobat Kan itu banyak ayat-ayat pertobatan. Itu ada kan di YSK 18 itu dijelaskan setiap orang menanggung dosa masing-masing. Untuk menyelesaikan pun ada caranya di situ. jadi kalau kita menanggung dosa kita masing-masing, kita dihukum di neraka dong. Maukah? Ya selesaikan dengan cara bertobat Pak. Ya bertobat dosanya bagaimana diselesaikan? Ya Tuhan hapuskan. Lalalala. Kitab Anda Pak, kitab Anda yang menjelaskan, bukan kitab saya. Enggak, di dalam kitab itu dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, Pak. Makanya Yesus Itu ajaran Paulus. Nah, Yesus harus mati. Nah, itu ajaran Paulus. Saya enggak lagi lah. Saya udah pasti masuk surga, bagaimana pula saya berarti di Paulus bohong ya, karena di sini kata Paulus ya. Pak yakin ini nggak baca kitabnya juga. Anda juga punya kitab kehidupan Pak, di situ diadili nanti Pak. Ya, Kalau ditunjukkan memang. Hukum atau bukan? Ya. Kalau diadili untuk dihukum ya enggak mungkin lah, salah lah memahaminya. Lah itu kitab kehidupan buat apa itu Pak? Itu kalau yang masuk neraka Pak, yang binasa. Kalau dihukum itu sudah diadili, baru ditentukan masuk surga apa neraka itu. Masa belum diadili masuk langsung neraka? Pasti diadili dulu dong. Misal gini, saya besok atau bulan depan atau tahun depan saya mati, saya langsung ke surga Pak. Saya enggak diadili lagi. Kok bisa? Berarti bohong Paulus ya. Paulus memang suka dusta ya, kata Paulus ya, dengan dustaku. Berarti Paulus dusta ini diyakini Pak, ini Paulus dusta lah. Apa-apalah kata Paulus, dia suka dusta. Nah, kalau gini kita Pak. Kata Paulus begini Pak, kalau tadi yang Bapak yakini itu ya, Roma juga kan, yang katanya Bapak dijamin. Kata Paulus begini, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah itulah Paulus membingungkan. Dia itu berkata-kata sesuai dengan isi kepalanya. Ya kan? Apalagi dia itu penjagal, pembunuh, ngaku sendiri jadi rasul. Gak ada yang ngangkat jadi rasul, dia mengaku jadi rasul. Terpilih sejak dalam kandungan. Kalau dengan dustaku, segala macam lah kata-katanya. Karena apa?
Dia berkata bukan menurut firman Tuhan, itu kata dia itu. Nah inilah apa ya, abang meyakini tadi yang abang kutip itu pasti. Padahal apa? Dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Dia berhalusinasi. Gini Ya, aja lanjut, begini aja. Ustaz. Gini, kalau seandainya gini Pak, yang sang pencipta kehidupan siapa Pak? Yang Allah. Allah. Kemudian yang pencipta kematian siapa Pak? Allah. Pak yakin? Allah kan Pak yakin kan? Yang membuat kematian. Bukan Yesus. Begini, Tuhan Sebentar. Adam itu sebetulnya hidup kekal, hidup tetapi Bukan maksud yang mematikan orang itu siapa Pak? nggak ada yang mati orang, Pak. Oh berarti lepas dari kuasa Tuhan Pak ya? Sendiri kayaknya ya. Kenapa kita mati coba? Kita mati kan tubuh kita nggak mampu lagi, nah, sehingga Karena tubuh tidak mampu. Berarti orang yang seger waras dia mati itu tubuhnya tiba-tiba tidak mampu gitu. iya. Parah. Maksudnya Pak, gini loh Pak, saya timbul pertanyaan nih. Maksudnya sudah banyak berdosa baru dia mati atau bagaimana Pak? Bagaimana? Sudah banyak dosa terus dia mati atau gimana mungkin? Sudah banyak dosa dia mati. Iya atau gimana? Maksudnya apa? Maksudnya kan Bapak bilang tadi kan Allah tidak mencabut nyawa manusia ya. Tidak ya kan? Kayak gitu kan? Iya, kan. Nah, jadi dia mati karena kenapa di sini? Dosanya terlalu banyak. Dosa. Oh, dosa. Ya, karena kesalahan. Berarti Yesus mati nggak? Berarti berdosa dong. Gimana? Kalau untuk Yesus dia jangan Pak. Dia tidak Yesus seperti itu. Sekarang Pak, Yesus manusia enggak? Iya manusia. Ya berarti betul dong. Sudah kan sampai situ kan berarti manusia kan. Berarti banyak dosa juga berarti makanya mati gitu kan. Tetapi di ayat lain dia tidak dosa. Tetapi di ayat lain bagaimana? Berarti kontradiksi atau bagaimana Pak? Enggak, karena dia bukan ciptaan keturunan Adam. Pak, setelah dibilang 100% manusia Bapak iya kan? Iya. Nah 100% manusia berarti 100% manusia berarti berdosa Pak gitu loh. Ya tapi ayat lain kan ada mengatakan. Berarti kalau ayat lain berarti masih ada berarti kontradiksi. Nah bagaimana coba? Nah makanya mesti dijelaskan karena dia dilahirkan daripada Roh Kudus. Pak coba Bapak ya 100% manusia dinyatakan 100% oke. Ya. Nah berarti matinya seorang sudah banyak berdosa sampai dia mati, Tuhan tidak mencabut nyawa, oke. Ya kan? Iya kan? Iya. Bentar saya mau itu, kan? dulu ya. Ustaz Abu, Ustaz Ali, Bang Sidik, Bu Rahma, Pak Yakin, saya beli Bodrex Pak. Iya. Bang Madu. Mau sholat dulu terus beli Bodrex buat nanti malam ya. Buatku bentar lagi juga ini. Bodrex saya habis, mau habis lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Pak Yakin coba tolong dijelaskan gitu. Aduh, sebetulnya ini kan udah jelas ulang-ulang kan Yesus itu kan bukan dilahirkan dengan hubungan badan, bukan ada campuran laki-laki dan perempuan. Melkisedek Pak. Sehingga dia itu ya sama seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa. Kan ada ayat yang mengatakan begitu. Nah, makanya loh kok ini nggak sesuai kontradiksi. Kenapa nggak dituhankan Melkisedek Pak? Tidak beribu, tidak berawal dan berakhir. Iya. Apa nggak dituhankan? Sama tuh. Nah, penjelasan Melkisedek kan singkat di situ. Jadi kita tidak ada bilang Bapak, gini loh Pak. Katanya Bapak, Tuhan tidak pernah mematikan gitu kan ya. Orang mati karena sudah banyak berdosa, berarti Yesus berdosa banyak berarti. Nah, kan ayat yang lain juga dia Iya, Bang. Berarti betul, kontradiksi. Bang. Betul Bang Sidik.
Betul Bang Sidik. Upah gini-gini di Kristen itu upah dosa adalah maut. Ya Yesus berdosa makanya dia mati juga Iya, lah. makanya kan kayak gitu. Upah dosa adalah maut, itu jargonnya mereka. Silakan tuh. Di samping dia dikatakan mati kan juga dia mengalahkan maut. Nah, Kan dia mati, bangkit. tapi kan Maut mati. apa Pak yang dia kalahkan waktu dia disalib Pak? Dia berdoa sambil bercucuran itu Pak, anunya itu sambil berdoa dia. Keringatnya bercucuran. Gimana Bapak? Jadi di sini Bapak untuk menjelaskan memang rancu gitu loh. Karena gini, nah baru penebusan dosa berarti yang membunuh Yesus pada waktu itu berterima kasih dong, cari dia, berterima kasih ke dia karena dia yang membunuh Yesus. Kan gitu. Berarti kalau tidak ada orang yang membunuh itu, yang tidak ada orang, berarti gimana? Kalau bukan bagaimana Pak? Coba. Kita enggak ada kan, ayat. Iya Pak, gini ya, kalau Bapak sudah berbicara namanya konsep itu ide Pak, ide itu dinamakan gagasan dari siapa? Bapak cari tahu dulu gitu loh. Nah, sementara persaliban Yesus itu Pak katanya menebus dosa, iya kan? Berarti kalau tidak disalib Yesus itu berarti Bapak juga tidak ada Tuhan, kan seperti itu? Tidak ada penebusan dosa atau gimana? Manusia. Nah, berarti Bapak harus cari berterima kasih kepada siapa yang menangkap Yesus itu. Dan sementara juga pada waktu itu coba Bapak pikir ya baik-baik. Yesus itu sementara di waktu penangkapan itu Pak berdoa, persiapan sama murid-muridnya. Gitu loh. Coba Bapak cerna baik-baik loh Pak. Buka pikiran Bapak itu. Karena begini Pak. Enggak ikhlas disalib. Bapak enggak mengerti bagaimana dosa itu harus diselesaikan. Coba Bapak kasih mengerti ke saya tentang itu yang saya jelaskan yang paparkan tadi Pak. Silakan Bapak coba. Bapak bingung apa enggak di situ? Posisi sebagai manusia. Jadi Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia itu untuk menyelesaikan dosa. Tujuan utamanya itu penyelamatan. Kalau dia tidak mati, dihukumkan sampai mati, manusia tidak bisa selamat. Disebabkan apa? Itu sebab upah dosa ialah maut. Nah, dosa itu diselesaikan dengan dihukumkan sampai mati. Kalau saya berdosa, ibu berdosa, itu penghukuman upah dosa. Mati. Upah dosa. Ya, oke. Upah dosa adalah maut. Katanya Yesus bisa mengampuni dosa. Kata kalian tuh Yesus bisa mengampuni dosa karena dia Tuhan kan. Nah, kenapa kalau bisa mengampuni dosa harus pula mati, dibunuh, disiksa? Cukup kan dia bisa mengampuni, nggak usahlah dia mati, nggak usahlah dia dibunuh gitu loh. Katanya kalian Yesus bisa mengampuni dosa, ngapain pula dia harus mati konyol disiksa? Karena gini Pak, izin ya Bu, karena dalam konteks masalah tadi yang saya paparkan ke Bapak itu masalah Tuhan tidak mencabut nyawa manusia karena di dalam konsep Bapak itu Tuhan tidak mematikan umatnya dengan penuh dosa, berarti Bapak harus mengakui bahwasanya Yesus itu berdosa. Kenapa? Mati Pak. Itu loh. Iya, tapi kan ada ayat. Nggak bisa pakai tapi Pak, nggak bisa pakai tapi karena dia manusia. Dia manusia. Ibunya panggil nak, gitu loh Pak. Atau saya buka dalilnya ada kan? Yesus iya kan? Dan dia ada saudara kandungnya. Berarti manusia Pak. Berarti kalau Bapak bilang Tuhan Sang Pencipta tidak mencabut nyawa manusia cuma karena mati karena dosa, Bapak harus akui dong Yesus itu berdosa. Dan satu lagi Pak, kalau untuk sabar dulu Pak, saya selesaikan dulu, saya balik lagi Pak. Untuk penebusan dosa disalib itu karena untuk menebus dosa-dosa kalian, dosa-dosa yang pembuat dosa, enak aja kalian yang berbuat dosa, Tuhan yang menanggung Tuhan yang menanggung itu. Nah, terus sabar dulu Pak, sabar dulu. Berarti kalau tidak ada persaliban di situ Pak, berarti tidak ada penebusan dosa. Berarti Bapak harus berterima kasih siapa yang menangkap Yesus. Cari dia, berterima kasih kepada dia, kan gitu. Oke lah, enggak apa-apa. Nah, masalahnya kalau enggak ditanggung Tuhan, dosa itu siapa yang tanggung Pak? Bapak mau menanggung dosa Bapak? Nah, makanya Pak. Lanjut Ibu, lanjut.
Kan ada pertobatan, Bang. Ada pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah. Banyak tuh ayat-ayat pertobatan. Bertobat Kan itu banyak ayat-ayat pertobatan. Itu ada kan di YSG 18 itu dijelaskan setiap orang menanggung dosa masing-masing. Untuk menyelesaikan pun ada caranya di situ. jadi kalau kita menanggung dosa kita masing-masing, kita dihukum di neraka dong. Maukah? Ya selesaikan dengan cara bertobat, Pak. Ya bertobat dosanya bagaimana diselesaikan? Ya Tuhan hapuskan. Lalalala. Kitab Anda, Pak. Kitab Anda yang menjelaskan, bukan kitab saya. Enggak, di dalam kitab itu dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, Pak. Makanya Yesus Itu ajaran Paulus. Yesus harus mati. Itu ajaran Paulus. Saya